Ini jadi masalah. Nah, ini masalah. Nah, terus karena akibat banyak jumlah pencakar yang banyak terjadi masalah juga di Papua. Ya, banyak terjadi masalah. Ya. Jadi kami mengharap itu bagaimana supaya untuk formasi yang sedang jalan ini, apa dari 950 ini bisa menambah 450 lagi supaya jadinya 1.500. Jadi 450 itu khusus bagi anak-anak asli Papua. Ya. Anak-anak asli Papua. Dan nilainya itu, nilai yang bisa diangkat dari 450 itu mundur dari yang sudah ditargetkan secara nasional. Ya, 450 dari 950 ini bisa tambah lagi jadi 450 jadi 1.500. Ini yang pertama. Terus yang kedua itu bagaimana supaya tahun ini, tahun 2025 ini ada, kami minta itu supaya ada formasi khusus anak asli Papua baik di provinsi maupun kabupaten, ya kabupaten. Mengingat dengan adanya DOB, tujuan DOB adalah memberdayakan masyarakat asli Papua. Kalau penerimaan CPNS kalau tidak diwujudkan, tidak terwujud tujuan DOB yang ada. Ya. Jadi kami pemerintah, baik penyelenggara pemerintah, eksekutif maupun legislatif, kami mengharapkan supaya ada penerimaan formasi khusus buat anak asli Papua tahun 2025, baik di provinsi maupun 8 kabupaten. Ini harapan dari pencakar dan harapan dari kami. Dan ini yang kami datang untuk menyampaikan. Pak Sekda maupun Pak Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Papua Tengah, bahwa urusan ini bukan urusan main-main. Di pundak Bapak itu negara hadir untuk generasi muda Papua bekerja. Apa bidang itu? Apa sedang mau menyelesaikan konflik? Kalau hari ini anak-anak muda Papua bisa bekerja, maka itu mereka akan merasakan negara hadir. Tapi kalau hari ini kita bikin formasi persyaratan bahwa penerimaan pegawai harus semua PGG MRP urus rekomendasi, bahwa saya anak orang asli Papua, keturunan dari patrilial Bapak, semua pergi bawa rekomendasi di MRP. Begitu penerimaan, judulnya lain. Penerimaan tidak lagi pakai rekomendasi itu, tapi pakai sistem online. Penipuan itu, Pak. Jadi penerimaan akhirnya percuma aja rekomendasi yang mereka urus ke MRP. Yang terjadi, anak-anak Papua duduk di depan komputer, tidak tahu mau kerja apa-apa, tidak bisa jawab apa-apa, dan gugur. Ini soal tidak bisa sampai sederhana ini, Pak. Hari ini SDM Papua kalau dipaksakan setara dengan nasional nggak bisa. Nggak bisa. Pak Ronald, tolong Pak Deputi, penerimaan pegawai kasih kewenangan penuh ke Provinsi Papua, dan mereka pakai metode cara di mana anak generasi Papua yang terbatas pendidikannya juga bisa ikut tes. Kalau sistem online itu, saya sempat ditelepon dan saya datang ke SMK, saya lihat beberapa anak-anak menangis karena tidak bisa isi pegang komputer. Itu berdosa. Itu berdosa. Itu berdosa. Dan itu tidak boleh diulangi. Bikin kriteria yang mudah sehingga mereka bisa jadi pegawai. Memang negara hadir untuk mereka. Jangan bilang hadir tapi bikin persyaratan yang susah untuk mereka tes. Baru dijual-jual lagi di situ. Pertemuan siang ini saya mau minta kita serius dengan baik. Tidak boleh main-main. Karena ini kita sedang menyelesaikan bagian
dari akar persoalan yang terjadi di Papua. Saya pikir itu cukup Bapak. Sekian dari Bapak dan kapasitas mewakili Menteri, sehingga kami kembali ada sebuah kepastian yang didapat oleh rakyat kami, khususnya generasi muda. Hari ini Bapak, saya harus sampaikan ke kita semua, Bapak dan ke Bapak Menteri, bahwa daerah otonomi baru ini awal di tahun 2000 kan ditolak oleh sebagian besar masyarakat Papua, khusus generasi muda itu, karena mereka tidak percaya bahwa Provinsi Pemekaran ini hadir mewakili negara untuk orang Papua. Mereka tidak percaya. Tapi karena secara sepihak pemerintah dan negara memaksakan DOP tetap dilaksanakan, maka konsekuensi daripada pemaksaan ini adalah kita harus buktikan negara hadir di Papua dan membuktikan bahwa penerimaan pegawai ini untuk orang Papua. Itu harus jelas. Bagian dari konsekuensi paksa DOP khusus dilaksanakan, maka konsekuensinya adalah dibuktikan. Bukan kami yang sampaikan, negara harus membuktikan bahwa ini betul kami hadir untuk kesejahteraan orang Papua, mengangkat harkat martabat orang Papua. Nah, itu sebenarnya bukan kami yang harus sampaikan, itu negara punya domain. Kami hanya mengingatkan bahwa negara harus lakukan itu. Dan itu penting sekali Bapak dalam menyelesaikan konflik di Papua. Ini bagian kecil, instrumen terkecil yang merupakan akar persoalan di Papua. Orang Papua akan merasa benar ini negara hadir untuk kami. Hari ini saya jadi pegawai, saya juga bisa merasakan. Tapi kalau ini tidak dilakukan, ini contoh kita bahwa perempuan Papua 2 yang ditolak. Mereka akan bilang bahwa omong kosong itu DOP. Ini mereka nggak katakan itu. Karena itu Bapak harus sampaikan ke Bapak Menteri bahwa ini kita pertaruhkan merah putih di Papua. Kita tidak main-main. Kalau kita pertaruhkan merah putih di Papua, maka suka tidak suka harus 100% penerimaan dorong. Ya, Iya. sepakat. Itu bagian yang itu konsekuensi dari kita perjuangan. Kalau tidak Bapak, kita kirim militer sebanyak-banyaknya ke sana tidak akan menyelesaikan persoalan. Pasukan banyak ke Papua tidak akan menyelesaikan persoalan. Tapi kalau penerimaan pegawai hari ini hadir anak-anak generasi